Hello NH people. Kembali lagi bersama saya, Kenia, Alex. Ya, baik. Kembali bersama dengan Dr. Alexander Surya Agung, spesialis bedah Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Nah, kali ini kita bersama Dr. Alex akan membahas seputar penyakit hemoroid, yang terlebih adalah mengenai mitos dan fakta, dokter. Siap. Baik, dokter. Mitos atau fakta yang tersebar di masyarakat umum, yakni mengenai hemoroid itu hanya terjadi pada orang tua, dokter? Sebenarnya tidak ya. Kalau itu bisa terjadi pada siapa saja kecuali pada anak-anak. Anak-anak tidak ada yang kena hemoroid. Oh, oke. Kalau umpamanya ada keluhan menurut orang tuanya ada hemoroid yang barang keluar dari anusnya, itu harus cepat diperiksa karena kemungkinan itu adalah polip. Nah, polip itu berbahaya, bisa berubah jadi kanker. Nah, itu makanya itu pada anak-anak. Tapi pada anak-anak sebenarnya tidak ada sedikit pun yang mengenai hemoroid. Tapi pada dewasa muda, mulai dewasa muda sampai orang tua itu bisa terjadi. Oke, dokter. Maksudnya dewasa ini di range usia berapa, dok? Di atas umur 15 tahun begini. 15 tahun. Ya, itu bisa terkena hemoroid ya, dok ya. Kalau anak-anak tidak ada, dok ya? Anak-anak itu lebih ke polip. Dia ini sempurna, jadi dia biasanya tapi pada yang ya nanti mungkin Mbak ini ya, pada yang pelipatan kulit yang eksterna itu memang bisa terjadi gitu, tapi untuk yang kita sebut hemoroid yang biasa kita ini itu tidak pada anak-anak. Oke, baik dokter. Oke, dokter, hemoroid sendiri itu biasanya gejala umumnya apa, dokter? Ya, gejala umumnya itu yang paling banyak adalah benjolan. Benjolan yang timbul pada sekitar anus atau keluar dari anus. Oke. Ya, itu benjolan. Kemudian keluhan yang lain itu biasanya adalah berak berdarah. Berak berdarah. Berdarah segar ya. Darahnya darah segar gitu, darah dok, segar ya? merah. Ya, itu biasanya artinya dia dari usus besar ya. Jadi itu biasanya menyebabkan perdarahan di situ. Kemudian juga ada yang gatal, gatal tidak enak itu ada juga. Ya, tapi sebenarnya yang paling banyak ya benjolannya itu saja dan berak darah. Ya, tapi semua berak darah belum tentu hemoroid. Nah, itu harus dievaluasi ulang. Nah, gitu ya. Baik, dokter. Kalau kita berbicara gejala umum, lantas apa sih, dok, penyebab kita terkena hemoroid di usia 15 tahun gitu, dok? Ya, biasanya lifestyle itu pengaruh ya, Mbak ya. Jadi mulai dari makanan, kemudian gaya hidup ya, maksudnya kita beol ya, mohon maaf BAB sambil nonton Netflix 10 seri ya itu. Itu artinya kan berarti satu hari di nongkrong di situ terus nggak boleh. Iya, salah satunya. Makanya ada benernya juga ya. Dulu itu ada toilet yang kita jongkok, Mbak. Toilet jongkok. Kan kalau jongkok kita nggak pernah lebih lama dari 10 menit. Capek, dok. Iya, betul. Sebenarnya itu ada benernya itu. Iya, betul, dokter. Tapi kebanyakan sekarang toilet di tempat-tempat umum. Apalagi depannya ada TV-nya lagi, Mbak. Bisa lihat Netflix 10 seri. Iya, dokter, benar sekali. Itu, dok ya. Sederhana itu ya, dok. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian kalau makanan ya pengaruh ya. Mungkin kurang serat, kemudian kurang serat. Pedes ya. Pedes itu juga pengaruh juga ya. Mungkin Mbak Kenya suka sekali makan pedes. Tidak, dokter. Saya nggak bisa makan pedes, dokter. Gitu, ya. Iya. Berarti betul ya, dok, ya? Kemungkinannya kecil sekali. Ya. Alhamdulillah, dokter. Dokter, berarti pengetahuan yang sudah tersebar di masyarakat ini relatif benar, dok ya? Apa yang menjadi penyebab hemoroid adalah BAB keras kekurangan juga serat pengaruh ya, dok ya? Biasanya terus jadi kekurangan serat terus BAB keras ya, itu pengaruh semua. Ya. Ataukah hemoroid itu dapat disebabkan karena tekanan darah, dokter? Kalau saya berusaha sepertinya tidak ya. Tidak ya? Iya tidak. Ya. Nah, kalau kita sudah terkena hemoroid nih, dok, tapi tidak segera diobati, dok, itu resikonya apa, dok? Bertambah parah. Ya, bertambah parah. Jadi umpamanya sekarang grade 1 menjadi grade 2, grade 2 menjadi grade 3, grade 3 menjadi grade 4. Ya, itu keparahannya nanti akan meningkat. Ya, dengan segala macam konsekuensi. Umpamanya dia berak darah. Tapi dia tidak merasakan. Nah, tiba-tiba dia berobat karena pingsan. Pingsan diperiksa kok pucat sekali, HB-nya tinggal 4, tinggal 6. Karena perdarahan kronis. Asal-asalnya penyebabnya dari situ ternyata.
Baik dokter, kalau pasien dengan hemoroid di grade 1 dan 2 atau masih 1 gitu, kira-kira penanganan medis seperti apa yang ya obat-obatan dan perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup ya. Masih bisa diubah dok ya? Bisa sebenarnya, seperti kalau kita orang yang makan pedesnya gila-gilaan, begitu kita ngurangi, kemudian tiap hari berak, tidurnya baik, ya kurangi stres, kemudian itu nanti makin lama dia akan hilang. Makin lama makin hilang. Iya. Obat-obatan itu hanya membantu saja, tapi the first is behavior ya. Jadi maksudnya kayak lifestyle. Ya, lifestyle dok ya. Berarti kita harus memperbaiki lifestyle kita. Kalau sudah terkena hemoroid grade 1 dan 2 ya. Kalau berbicara pasien yang menderita hemoroid dengan grade 3 dan 4, kira-kira solusi medis apa dok yang diperlukan? Memang kalau grade 3 itu artinya benjolan ini keluar pada saat dia BAB, harus dibantu untuk dengan bantu kita sendiri memasukkan dengan tangan untuk masuk kembali. Itu artinya sudah grade 4. Grade 4. Grade 3 maaf, grade 3. Ya? Kalau grade 4 itu memang sudah keluar, tidak bisa dimasukkan kembali. Itu sudah dengan segala macam keluhannya. Nah, itu memang kalau itu memang di bidang bedah ya. Jadi maksudnya kita melakukan tindakan operatif untuk hemoroidektomi untuk memperbaiki. Namanya hemoroidektomi. Jadi menghilangkan hemoroidnya. Jadi tindakannya stapler ya dok ya? Memang bermacam-macam teori ya. Memang dulu yang kuno sekali itu memang dan Millian Morgan ya, itu dipotong saja. Yang keluar dipotong itu dengan segala macam konsekuensi. Bisa terjadi struktur. Jadi struktur itu akhirnya nanti mengkeret dari sphincter aninya sehingga beraknya terganggu, itu bisa. Kemudian tidak bisa nahan kentut. Kemudian biasanya terus kadang kalau kentut keluar kotorannya sedikit itu bisa. Itu yang dipotong yang lama ya. Kalau stapler itu biasanya kita mengukur ya, sehingga kita tidak memotong yang ada di bawah. Jadi kita menaikkan yang di bawah ini menjadi naik ke atas, sama seperti kalau kita melipat baju gini Mbak. Jadi ini turun bawah, kita atasnya yang dipotong dan justru bagian yang sehat untuk menaikkan sehingga dia kembali seperti semula. Itu artinya itu stapler hemoroid. Stapler hemoroidektomi ya. Kemudian ada juga yang laser sekarang. Laser ya. Semua memang ada kelebihan dan kekurangannya. Memang kelebihan, tapi saya memang lebih banyak partai saya, maksudnya kiblat saya. Kiblat dokter ya. Itu saya biasanya dengan stapler. Stapler hemoroidektomi ya dok ya. Berarti memang setiap tindakan itu mempunyai resikonya masing-masing. Memang ada resikonya ya. Termasuk stapler pun juga bukannya tidak, tapi kecil sekali ya, umpamanya bisa terjadi struktur kecil itu bisa saja terjadi, tapi hampir nggak pernah gitu ya. Jadi kemudian pada hemoroid yang besar sekali itu stapler itu bisa saja nanti 2-3 hari pertama beraknya agak terganggu, tapi habis itu kembali seperti semula lagi. Baik dokter. Kira-kira kalau proses stapler hemoroidektomi itu berapa lama sih dok? Saya paling ngerjakan maksimal 30 menit. Maksimal. Singkat ya dok ya? Saya cuman biasanya sekitar 20-25 menit. Wow, 30 itu paling lama dok? Paling lama. Wah. Nah, jadi nyaman pasiennya. Kalau di luar negeri itu bisa one day care. One day care? Iya, jadi mamanya dikerjakan pagi, sore atau malamnya pulang. Tapi kita enggak, kita biasanya besok paginya baru pulang. Karena butuh recovery juga dok ya? Baik dokter. NH People jangan khawatir apabila dari NH People ada yang menderita hemoroidektomi, mau grade 1, grade 2, itu masih bisa diatasi dengan mengubah pola hidup kita dokter ya. Kalau sudah di grade 3 maupun grade 4, teman-teman bisa langsung ke National Hospital Surabaya bertemu Dr. Alexander Surya Agung, spesialis bedah, untuk bisa berkonsultasi terlebih dahulu, melakukan screening juga dokter ya tentunya ya, untuk bisa maaf Mbak, jadi kita jangan menganggap bahwa kalau berak darah itu adalah ambeien atau wasir atau hemoroid ya, karena sekarang kasus kanker usus besar atau tumor usus besar itu
meningkat, sehingga itu gejalanya pun juga ada berak darah, sehingga memang makanya jangan NH people untuk wah ini enggak apa-apa, ini hemoroid aja dibiarin aja kemudian diobati sendiri, itu tidak boleh. Gitu ya, mesti adanya harus konsultasi untuk mencari penyelesaian yang benar, gitu ya. Baik, Dokter Alex. Ya, konsultasi itu penting dokter ya. Di NH People teman-teman bisa mengobati hemoroid yang teman-teman derita dengan berkonsultasi dengan dokter yang ahli tentunya dokter ya. Baik, Dokter Alex, kira-kira berapa persentasenya, berapa banyak kira-kira pasien di National Hospital Surabaya yang terkena hemoroid dan harus melakukan tindakan hemoroid? Kalau saya itu ya teorinya itu separuh penduduk dunia itu kena hemoroid, Mbak. Separuh penduduk dunia. Itu masih, tapi kita tidak pernah menyadari. Iya. Mungkin di grade 1 yang tidak ada keluhan ada. Jadi sehingga memang banyak gitu. Memang apalagi dengan di kota besar dengan ya itu tadi lifestyle tadi, termasuk kerja yang duduk lama segala macam, itu juga pengaruh juga ya. Selain yang tadi saya katakan BAB sambil nonton serial Netflix tadi itu. Sederhana itu dok ya, pola hidup yang sekiranya sangat sering kita lakukan ya, tapi tidak kita sadari itu akan menimbulkan penyakit yang tidak bisa diremehkan, yaitu hemoroid, teman-teman. Baik, Dokter Alex. Dokter, boleh dok pesan apa yang bisa Dokter Alex sampaikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang sekiranya berpotensi besar untuk terkena hemoroid? Jadi pertama adalah merubah gaya hidup ya, termasuk makanan ya. Memang susah kepada orang-orang yang pekerjaannya di kota besar yang itu memang, tapi setidak-tidaknya kalau kita mau berusaha itu akan memperbaiki. Kemudian bila ada keluhan yang tadi sudah saya sebutkan, umpamanya keluhannya adalah berak darah, jangan menganggap bahwa itu adalah hemoroid, tapi adalah harus diperiksa lebih lanjut. Ya, dan apabila memang sudah betul hemoroid yang grade 3, grade 4, sebaiknya memang dilakukan tindakan. Karena mempunyai konsekuensi ya, kalau umpamanya perdarahan yang sedikit demi sedikit menyebabkan anemi, itu akan memberikan konsekuensi yang lebih baik. Jantung jadi tidak baik, ya kemudian berpikir juga tidak jernih. Itu karena oksigenasi ke otak tidak bagus. Itu pengaruhnya di situ. Baik, Dokter Alex. Dokter Alex sudah memberikan tips ya untuk teman-teman NH People yang sedang menyaksikan YouTube kita, dokter. Jadi NH People harus lebih aware dengan pola hidup, dan mungkin kita akan bisa berbincang-bincang lagi dengan Dokter Alex di next konten, dokter ya. Kita bisa bertemu di YouTube, bisa bertemu di Instagram kita National Hospital Surabaya, dan teman-teman jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar kita lebih semangat, dokter ya, untuk membagikan informasi mengenai kesehatan. Karena apapun sehat itu adalah harta kita yang paling besar, besar dan berharga ya dok. Paling berharga, itu. Baik dokter. Baik sobat NH People, kami tutup. Sampai jumpa. See you.